mulai ibadah kita ya. Kita berdoa dulu. Ayo tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan jika pada sore ini Tuhan boleh izinkan kami kembali untuk datang kepadamu ya Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita mulai ibadah kita pujikan, ku tak membawa apapun juga. Silakan Kak Aga. apapun Tuhan ke dunia ini. Kami hanya memiliki hati sebagai hamba.
Tolong kami sebagai anak-anak-Mu untuk boleh selalu taat ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menjadi Tuhan yang baik dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau lanjutkan pujian kita. Kita pujikan Tiada Berkesudahan. Buat kamu dan buat semuanya. Kita pujikan Allah itu baik. Kasih setianya
baik. Kalau kita meminta yang baik, Tuhan kita pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Oke? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang sangat sayang ya Kak ya sama kita semua. Kita mau pujikan untuk masuk firman Tuhan, kita pujikan ya Yesus baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami dari awal hingga pertengahan ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Beri hikmat pada kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, bertemu lagi bersama Ibu Elizabeth ya. Sekarang Ibu mau tanya dulu ceritanya minggu lalu apa? Ya, tentang bangunan. Ayat hafalannya di mana, Dedek?
Ya, ayat hafalannya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Semua hafal? Bagus, ya. Dihafalkan supaya bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini kita akan bercerita tentang baptisan air, ya. Kenapa harus baptisan air itu apa, ya? Baptisan air adalah tanda bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka harus dibaptis seperti Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus juga dibaptis selam, ya, dibaptis di sungai Yordan. Yang membaptis Tuhan Yesus siapa? Yohanes Pembaptis, ya. Tuhan Yesus pada saat itu, ya, sebelum ayat-ayat Ibu bercerita, saya minta anak-anak kelas besar mengambil buku dan pensil, ya. Ayatnya dicatat. Nanti sesudah mendengarkan cerita ini, adik-adik membaca firman-Nya, ya. Ayo, ayatnya dicatat ya di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-16. Matius pasal 3 ayat 16 tentang baptisan Tuhan Yesus. Kemudian di Matius pasal 28 ayat 19 itu tentang amanat agung atau perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Terus ayat yang ketiga di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 29, yaitu murid-muridnya Tuhan Yesus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, catat ya, nanti sehabis mendengarkan cerita, adik-adik baca Alkitab. Yang belum bisa membaca, minta supaya mama papa yang membacakan, ya. Nah, tentang cerita Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan ini, ya. Ketika Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam air, diselam, ya, itu tanda mematikan dosa, ya. Terus diangkat ke atas. Nah, ketika Tuhan Yesus diangkat ke atas, adik-adik, ada langit ini terbuka, ya. Terus ada Roh Kudus yang menyerupai burung merpati ke atas Tuhan Yesus dan berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya akan kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, jadi Tuhan Yesus ini adik-adik ya mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Ya, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan, dosanya akan diampuni, ya, dosanya diampuni, jiwanya diselamatkan, karena Tuhan Yesus ini yang sudah mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Nah, ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Nah, kira-kira murid-muridnya melakukan enggak? Oh, melakukan, ya. Mereka melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Yesus, ya. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Filipus pergi ke Samaria, ya. Filipus memberitakan tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana harus percaya kepada Yesus, ya. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus, dosanya akan diampuni, ya. Dan bagi mereka yang sudah bertobat, mereka dibaptis di dalam air seperti Tuhan Yesus ini, ya, diselam, ya, diselam. Nah, ini adalah murid-muridnya Filipus, ya. Murid-muridnya Filipus dibaptis, diselam. Nah, diselam itu tandanya ketika mereka dibaptis masuk ke dalam air, mereka sudah dikuburkan semua dosa-dosanya
Dan ketika diangkat ke atas air, mereka hidup bersama Tuhan Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika Filipus ini sudah bercerita, murid-muridnya orang-orang Samaria ini dibaptis, kemudian Petrus sama Yohanes, Rasul Yohanes ikut datang ke Samaria, dan ketika mereka sedang berdoa bersama-sama, Petrus dan Yohanes ini menumpangkan tangan ke atas kepala orang-orang yang sudah percaya, sehingga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, diberikan kuasa ya oleh Roh Kudus, diberikan kuasa kesembuhan, diberikan kuasa untuk mengusir setan, diberikan kuasa untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Nah, ketika mereka sedang berdoa dan dipenuhi Roh Kudus, ada seorang tukang sihir yang datang membawa uang yang banyak, ya, membawa uang yang banyak. Katanya, ini aku berikan kamu uang yang banyak supaya aku juga bisa menumpangkan tangan kepada orang-orang itu dan mereka juga penuh Roh Kudus. Tapi Petrus berkata apa? Hanyalah engkau dengan uangmu. Karena kuasa Allah itu tidak bisa dibeli, adik-adik ya. Kuasa Allah itu diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Ya, dengan caranya kita suka berdoa, kita suka memuji Tuhan, kita suka membaca firman Tuhan. Ya, kalau berdoa dengan sungguh-sungguh tidak main-main, Roh Kudus itu masuk. Kuasa Allah itu diberikan, bukan dibeli dengan uang seperti tukang sihir tadi ya. Tukang sihir itu karena uangnya banyak, mereka mengira bahwa kuasa Allah itu bisa dibeli, keselamatan itu bisa dibeli. Tidak bisa, kuasa Allah itu tidak bisa dibeli, keselamatan itu tidak bisa dibeli, tapi diberikan oleh Tuhan Yesus dengan cuma-cuma untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu anak-anak ya, kalau Tuhan Yesus sudah katakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Hebat enggak adik-adik ya? Hebat. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus itu jaminannya sangat besar. Selain jiwa kita diselamatkan, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menyembuhkan orang. Jangan takut ya, anak-anak jangan takut kalau misalnya anak-anak ada temennya yang sakit, ada orang tuanya yang sakit, kalian doakan, kalian tumpang tangan dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus segala penyakit disembuhkan, pasti disembuhkan. Amin. Karena Tuhan Yesus memberi kuasa itu kepada murid-muridnya, juga kepada kita. Kita sekarang sudah percaya Tuhan, menjadi murid Tuhan. Senang nggak jadi murid Tuhan? Senang ya, kita menjadi murid Tuhan. Tuhan berikan kita ini damai sejahtera, sukacita. Kita bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Doa kita dijawab oleh Tuhan ya. Kita bercerita kepada teman-teman bahwa Tuhan Yesus itu baik ya. Tuhan Yesus itu sangat baik, teramat baik bagi kita. Oleh sebab itu, kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus dibaptis sebagai tanda bahwa dosa kita sudah dikubur bersama Yesus, dan kita bangkit, kita hidup bersama Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Jadi, apa arti baptisan air? Arti baptisan air adalah matikan, mengubur dosa kita. Ya, kita mati bersama Tuhan Yesus, kemudian kita bangkit bersama Tuhan Yesus. Lalu siapa yang akan membaptis kita, orang-orang percaya? Ya, yang membaptis kita sebagai orang-orang percaya
ada hamba-hamba Tuhan di gereja, ada Bapak Gembala di gereja, ya, atau orang-orang yang ditunjuk untuk membaptis. Dan siapa saja yang harus dibaptis? Ya, yang harus dibaptis adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh, mengerti apa itu artinya baptis, lalu mereka dibaptis, ya. Anak-anak remaja, ya, anak-anak kaum muda yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, ayo minta dibaptis, ya, supaya dosa-dosa kita dikubur bersama Yesus, kemudian kita bangkit bersama Yesus, ya. Jadi kalau sudah percaya Yesus itu senang karena kita mempunyai jaminan, ya, mempunyai jaminan apa, adik-adik? Jaminan hidup kekal. Hidup kekal di mana? Di surga, ya. Karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa di surga dan di bumi, maka kita di bumi kita disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, ya. Jangan takut lagi dengan hantu, jangan takut lagi kalau diancam-ancam temannya. Kita disertai Tuhan sampai akhir zaman. Kita punya jaminan hidup kekal di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Anak-anak di sini mengerti tentang firman Tuhan, ya. Ayat hafalannya dihafal, ya, di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat 19. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ingat Matius 28 ayat 19. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi anak-anak, minggu depan kalau ditanya oleh kakak-kakak kita yang menyampaikan firman Tuhan, kalian harus hafal, ya. Lakukan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, ya. Berjalan bersama Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, ya. Nah, firman Tuhan sampai di sini, ayat hafalnya dihafal, ya. Jadilah anak-anak taat, ya. Taat sama Tuhan, taat sama orang tua, dan taat sama guru, ya. Kalau saat ini anak-anak masih sekolah online, kerjakan tugas-tugas kalian dengan baik supaya nama Tuhan dipermuliakan, anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, ya, anak-anak yang pandai, juara-juara. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bu Yu, kan? Sekarang ada yang ingat nggak firman Tuhannya tadi tentang apa? Tentang baptisan. Tentang apa? Ayo sekali lagi diucapkan. 1, 2, 3. Baptisan. Di mana tadi firman Tuhannya? Di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Ayo kita ucapkan bersama-sama yuk. Matius 28 ayat 19. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sudah pintar semua ya pastinya ya. Oke, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Silakan Bu Yohanes pimpin doa ya, kita berdoa ya Nana ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang baptisan air, supaya kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh mengerti arti baptisan air, bahwa dosa-dosa kami telah dikubur bersama
Tuhan Yesus dan kita boleh bangkit kembali bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajari kami anak-anak sekolah minggu akan selalu dengar-dengaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan senantiasa mentaati orang tuanya. Di dalam sekolahnya Tuhan berikan hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan, supaya anak-anak menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati guru-guru kami Tuhan yang sudah mengajar kami, supaya guru-guru sekolah minggu juga senantiasa Tuhan tambahkan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami juga tak lupa berdoa untuk gereja kami, berdoa untuk negara dan bangsa kami, supaya kami segera bebas dari penyakit COVID ya Tuhan, supaya negara kami ini boleh menjadi negara yang sehat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah hari ini sampai di sini. Tetap setia dalam mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah.